Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan saya Hamdi Hasabaini. Selamat datang di YouTube channel saya Hamdi Hasabaini. Untuk episode pertama, saya akan bicara topik yang lagi tren belakangan ini, yaitu mengenai investasi. Tapi saya akan memberi judul topik ini The Money Games. Kenapa? Karena memang money games ini yang jadi trending topik belakangan. Dengan ditangkapnya ada beberapa influencer. Baik, The Money Game ini pada dasarnya bisa kita bagi menjadi dua topik, subtopik. Pertama adalah apa yang kita kenal dengan monkey business. Kemudian yang kedua adalah Ponzi scheme yang diperkenalkan oleh Charles Ponzi di sekitar tahun 20-an. Pertama kita akan bahas monkey business. Apa sih monkey business? Terminologi monkey business ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 1835-an. Apa yang dimaksud dengan monkey business pada waktu itu adalah suatu behavior atau perilaku kita yang tidak jujur, makanya disebut sebagai deceitful behavior atau perilaku kita yang menipu. Ada cerita menarik terkait dengan monkey business ini. Jadi di suatu masa ada seorang yang kaya berdua dengan asistennya datang ke suatu kampung yang mungkin kita sebut saja sebagai kampung monyet. Kenapa kita sebut kampung monyet? Karena memang di situ banyak monyet yang berkeliaran. Karena saking banyaknya sudah menjadi hama di kampung itu. Para penduduk pun sudah bingung mau diapakan ini monyet. Nah, si orang kaya dan asistennya ini datang dengan penawaran kepada seluruh orang kampung dan mengatakan, "Hai orang kampung, saya datang ke sini untuk membeli monyet-monyet yang ada di sini. Jadi siapapun yang membawa monyet ke saya akan hargai 50.000 per monyet." Nah, dengan penawaran yang demikian menarik, ditambah dengan kondisi masyarakat yang sudah menyerah dengan adanya monyet liar tersebut, tentu saja mereka menyambut baik dan berbondong-bondonglah masyarakat datang membawa monyet dan untuk disetorkan, untuk ditukarkan dengan 50.000 per monyet kepada orang kaya ini. Kemudian karena semua orang sudah memburu monyet, populasi monyet di kampung itu menjadi berkurang tentunya. Si orang kaya ini menambah nilai penawarannya. Kemudian mereka umumkan lagi, "Hai orang kampung, sekarang karena monyet sudah susah didapat, saya akan menaikkan penawaran saya. Untuk satu monyet saya akan menghargai sebesar 100.000 rupiah." Orang kampung tentu saja sangat-sangat senang dengan penawaran tersebut. Mereka kembali berlomba-lomba untuk memburu monyet untuk diserahkan ke orang kaya ini. Nah, dengan penawaran yang sudah 100.000, jumlah monyet makin langka di kampung tersebut, sehingga masyarakat sangat sulit mendapatkan monyet. Nah, kemudian si orang kaya ini kembali meningkatkan harga penawarannya. "Hai orang kampung, karena monyet makin sulit ditemukan, saya sekarang kembali menaikkan harga penawaran saya. Satu monyet sekarang saya akan hargai sebesar 500.000 rupiah per monyet." Tentu saja masyarakat yang memang selama ini bermusuhan dengan monyet sangat tertarik dengan penawaran yang demikian bombastis, 500.000 rupiah per monyet. Monyet yang tadinya tidak ada harganya dan bahkan dimusuhi oleh orang kampung, sekarang malah ada harga 500.000. Nah, tentu saja masyarakat kembali berbondong-bondong untuk berlomba-lomba untuk memburu monyet. Pada saat yang sama, si orang kaya pergi ke kampung lain dengan alasan untuk mencari monyet di kampung lain. Tinggallah si asisten di kampung tersebut. Nah, kemudian karena saking sulitnya mendapatkan monyet, tentu saja penduduk kebingungan bagaimana caranya bisa dapat monyet. Padahal harganya 500.000 sekarang. Nah, si asisten kemudian mendekati para penduduk dan memberikan penawaran.
Bapak Ibu semua, karena sekarang monyet susah ditemukan, bagaimana kalau saya kasih penawaran seperti ini? Monyet-monyet yang sudah kami kumpulkan ini di kandang kami ini, saya akan jual ke Bapak Ibu seharga Rp350.000 per monyet. Kemudian kan nanti Bapak Ibu bisa jual dengan harga Rp500.000 pada saat bos saya datang ke kampung ini. Masyarakat tentu saja menyambut baik saran usulan dari si asisten tersebut. Kemudian mereka lakukan pembelian monyet pada asisten dengan harga Rp350.000 per monyet, sehingga habislah monyet yang tadinya dikandangin oleh si orang kaya dan asistennya ini. Kemudian pada saat yang sama si asisten diam-diam pergi meninggalkan kampung ini dan hilang entah kemana. Tinggallah si para penduduk yang sudah membeli monyet seharga Rp350.000 ini kebingungan karena si orang kaya dan asistennya sudah menghilang. Tentu saja mereka tidak bisa menjual monyet-monyet yang sudah dibeli seharga Rp350.000 ini. Dan penduduk tentu saja tinggal menangisi nasib karena mengalami kerugian yang demikian besar. Cerita mengenai monkey business sebetulnya tidak hanya cerita monyet yang baru saja saya jelaskan ini. Banyak hal yang dijadikan monkey business. Bapak Ibu mungkin ingat dengan dulu di kita ada beberapa tanaman yang dijadikan objek monkey business. Misalnya ada anthurium yang dikatakan harganya bisa jutaan. Kemudian ada apa lagi? Ada ikan lohan yang dikatakan juga harganya akan meningkat berapa kali lipat. Kemudian juga ada batu akik kalau salah di zaman dulu. Dan ini merupakan monkey business versi modern sekarang. Tapi ada yang lebih canggih lagi. Monkey business sebetulnya juga ada yang dilakukan dengan produk-produk yang sebetulnya legal atau sah di industri keuangan atau di pasar modal. Contohnya saham. Bapak Ibu jangan anggap untuk saham itu tidak bisa dijadikan nanti bisnis. Ada beberapa saham yang sebetulnya substansi atau fundamentalnya tidak bagus. Kemudian saham yang harganya sudah gocapan kalau di Bursa Efek Indonesia. Dan secara fundamental sebetulnya bisnisnya sudah tidak ada. Tapi ini dijadikan objek monkey business oleh para pelaku. Pelaku itu bisa individu yang mungkin memegang atau membeli saham ini sebelumnya dalam jumlah besar. Kemudian bisa juga si perusahaannya sendiri, perusahaan yang sahamnya dijual ini. Kenapa mereka lakukan itu? Nah, contohnya kayak seperti yang tadi saya katakan, ada seseorang atau sekelompok orang yang menyimpan satu saham yang sudah lama yang tidak bisa dijual. Mereka lakukan beberapa aksi yang misalnya mereka tiba-tiba membuat press release di koran bahwa saham ABCD ini sedang melakukan merencanakan rencana korporasi yang sehingga sahamnya pada waktu yang akan datang akan meningkat secara signifikan, atau istilah sekarang akan to the moon harganya. Padahal selama ini harganya diam di 50. Nah, kemudian pada saat yang sama ada beberapa pelaku lain melakukan apa yang kita sebut sebagai tindakan manipulasi pasar, misalnya melakukan wash trade atau transaksi semu di pasar. Jadi seseorang menjual saham pada hari yang sama dia membeli di tempat lain. Jadi tidak ada transfer of ownership atau kepemilikan dari saham tersebut. Atau bisa juga beberapa pihak melakukan alternate trade. Mereka menjual di sini kemudian membeli di sana. Pada dasarnya orang ini mereka juga. Atau ada lagi yang istilahnya pump and dump. Jadi mereka melakukan pumping harga saham sampai ke level tertentu, kemudian mereka dump. Nah, apa tujuan mereka untuk melakukan semua tindakan manipulasi pasar ini? Tidak lain adalah untuk memberi kesan kepada investor yang lain, investor awam, bahwa saham yang tadinya harganya bertengger di
50 atau gocap, kemudian tiba-tiba aktif dan transaksinya meningkat, padahal itu akibat aksi manipulasi pasar yang mereka lakukan. Dan masyarakat yang awam melihat begitu harganya naik, mereka tergiur untuk masuk. Nah, karena ada harganya sudah dipam demikian besar, kemudian masyarakat berbondong-bondong ikut. Pada saat harganya sudah mencapai target mereka untuk membuang saham ini, mereka kemudian menjual secara besar-besar di pasar atau tidak. Tinggallah masyarakat yang investor yang lugu, yang tadinya terpengaruh oleh berita seolah-olah positif yang dihembuskan di media, kemudian ditambah dengan aksi yang dilakukan di pasar. Nah, masyarakat yang termancing masuk pada waktu harga yang sudah tinggi, dan kemudian si pelaku melakukan dumping saham tersebut, otomatis sahamnya akan kembali menjadi gocap. Tinggallah masyarakat atau investor yang tadinya percaya terpancing masuk menanggung kerugian. Ini adalah bentuk monkey business yang versi modern. Kalau dulu mungkin monkey business itu monyet betulan, tapi sekarang bisa dilakukan dalam bentuk transaksi di saham. Jadi itu kurang lebih apa yang disebut sebagai monkey business. Bentuk kedua dari the money game adalah apa yang dikenal dengan skema Ponzi atau Ponzi scheme. Ini diperkenalkan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920-an. Nah, pada waktu itu si Ponzi ini menawarkan dalam tanda kutip investasi dengan imbal hasil sebesar 50% untuk 45 hari dan 100% untuk waktu 90 hari. Dengan imbal hasil atau return yang demikian besar, tentu saja menarik minat banyak orang untuk ikut serta. Tapi apa yang dilakukan oleh Ponzi? Ponzi kemudian mengumpulkan dana-dana yang disetorkan oleh masyarakat atau investor ini. Kemudian bagaimana dia bisa membayar 45% kepada investor yang ikut? Tidak lain adalah 45% ini diambil dari dana yang disetorkan oleh investor yang belakangan bergabung. Jadi misalnya ada 10 orang lebih dulu bergabung dengan penawaran Ponzi ini, menyetorkan masing-masing taruhlah misalnya 10 juta rupiah. Kemudian orang-orang ini semua tentu saja mengajak saudaranya, teman dekatnya untuk bergabung. Kemudian apa yang didapat oleh si 10 orang ini? Nah, Ponzi akan membayarkan 45% itu diambilkan dari setoran dari orang-orang yang belakangan bergabung. Itu dilakukan terus-menerus sehingga juga menjadi semacam piramid ya. Jadi bentuknya akan menjadi piramid. Karena makin ke bawah makin banyak orang yang ikut, dan orang yang bawah ini adalah memberikan atau membayar return kepada orang yang di atas. Nah, Ponzi scheme ini pada dasarnya bukan investasi. Si Ponzi hanya mengumpulkan dana dari semua orang yang ikut, kemudian uang itu kemudian sebagian dibayarkan kepada anggota yang lebih dulu bergabung. Dana yang lain atau mungkin dimanfaatkan sendiri oleh Ponzi dan teman-temannya, apakah mereka konsumsi sendiri atau jangan-jangan dia investasikan lagi di tempat lain. Jadi Ponzi scheme pada dasarnya bukan investasi, itu murni money game. Jadi return yang dijanjikan kepada investor murni diambil dari dana yang disetorkan oleh peserta yang belakangan bergabung. Nah, Ponzi scheme ini mulai tahun 2020-an, 1920 sampai sekarang itu masih berlangsung. Banyak sekali kejadian apa yang dikatakan sebagai investasi bodong atau investasi bohong. Di tahun 2008 ada suatu kasus besar yang Ponzi juga, yaitu yang melibatkan seorang pemilik sekuritas atau perusahaan investasi di Amerika, namanya Bernie Madoff, dikenal dengan kasus Madoff. Nah, pada waktu itu dia juga melalui perusahaan namanya Madoff Securities Investment Securities apa namanya, LLC. Nah, dia mengumpulkan dana masyarakat
dengan pola Ponzi ini, sehingga dengan tentu saja dengan menjanjikan return yang fantastis ya. Oleh karena itu banyak orang yang tertarik untuk masuk. Tapi apa yang dilakukan sama seperti yang tadi Ponzi lakukan. Jadi dia hanya mengumpulkan dana masyarakat, kemudian investor yang lebih dulu bergabung dibayar dari dana yang disetorkan oleh investor yang belakangan bergabung. Nah, waktu itu kerugian yang ditimbulkan dari kasus Madoff ini kalau tidak salah sekitar 65 miliar dolar. Kalau tadi kasusnya Ponzi itu sekitar 20 juta US dollar. Kalau Madoff itu sudah 65 miliar US dollar. Sehingga pada waktu itu dia diputus bersalah, kalau tidak salah dia harus membayar ganti rugi sampai sekitar 170 miliar US dollar. Memang kalau di Amerika kalau tindakan penipuan di pasar modal itu hukumannya memang sangat berat, bahkan bisa memiskinkan si pelaku. Contohnya si Madoff itu, dia sudah dipenjara, kemudian semua kekayaan diambil dan dendanya sedemikian besar. Dan sampai sekarang pun kasus Ponzi ini banyak terjadi. Jadi tidak berhenti di kasus Ponzi sendiri, kemudian si Madoff. Pada saat akhir-akhir ini juga terjadi. Banyak, kalau Bapak Ibu perhatikan di media sosial, banyak penawaran, apakah namanya titik dana, kemudian investasi bersama, apapun namanya. Apakah dulu juga di kita banyak kejadian kasus ada koperasi, ternyata ujung-ujungnya juga sistem Ponzi. Nah, yang terakhir juga sedang merebak di Indonesia ini adalah kasus robot trading. Robot trading itu sebetulnya adalah Ponzi scheme juga. Jadi ada pihak yang seolah-olah menjual robot untuk trading yang katanya robotnya saking pintarnya bisa mencari keuntungan sendiri. Saya selalu bercanda teman-teman yang percaya saya, bro, kalau gue beli robot ini gimana nih? Katanya bagus, bisa berikan return sekian persen per hari. Jawaban saya gampang, bro, kalau memang robotnya pintar cari duit, si pembuat robot nggak akan menjual ke kamu. Kalau memang robotnya itu pintar cari duit, kalau dia jual artinya dia bisnis robot, bukan bisnis investasi. Nah, cuma dalam prakteknya penjual robot ini punya kelompok yang seolah-olah mereka sebagai suatu perusahaan manajer investasi yang walaupun ilegal ya, karena mereka tidak mempunyai izin untuk mengelola dana. Jadi mereka mengumpulkan dana masyarakat yang seolah-olah tadinya hanya menjual robot, tapi pada dasarnya mereka juga mengumpulkan dana masyarakat. Ada yang berbentuk multi level marketing dan bentuk lain. Nah, kemudian mereka menjanjikan bahwa kalau Anda membeli robot dari kami pastikan setiap hari Anda akan dapat misalnya 1 atau 2% per hari. Nah, banyak masyarakat yang tergiur dengan penawaran ini karena Bapak Ibu bisa lihat kalau kita simpan uang di deposito saja paling bunganya 5 atau 6%. Tapi ini mereka menjanjikan return 1 atau 2% per hari. Karena mereka beralasan dana yang mereka kumpulkan dari para investor ini disalurkan ke pialang yang ada di luar negeri. Pertanyaannya, apakah betul dana ini disalurkan ke pialang di luar negeri tersebut? Kedua, apakah betul pialang yang ada di luar negeri itu memang pialang yang legal, yang sah, punya izin di sana? Ketiga, apa tidak mungkin pialang yang katanya ada di luar negeri ini pada dasarnya adalah mereka sendiri juga? Jadi dana investor masuk ke kantong mereka, kemudian seolah-olah dikirim, disetorkan ke pialang di luar negeri. Padahal pialang di luar negeri itu juga mereka juga. Nah, kemudian dari mana mereka bisa bayarkan 1-2% per hari itu? Ya tidak lain dari uang yang dikumpulkan dari si peserta yang belakangan bergabung. Jadi skema Ponzi tidak hanya berhenti di tahun 20-an waktu si caleg Ponzi itu melakukan, tidak hanya berhenti di tahun 2008 pada saat si Madoff melakukan, kemudian belakangan masih ada dan banyak sekali pola-pola yang mereka gunakan. Terakhir adalah robot trading.
Itu adalah salah satu bentuk dari money game. Nah, terakhir yang juga jadi trend topik dengan tangkapnya beberapa influencer, yaitu terkait dengan binary option. Itu juga money game. Nah, binary option mungkin agak di tengah di antara monkey business dan ponzi scheme. Karena binary itu pada dasarnya adalah judi atau tebak-tebakan. Kenapa disebut binary option? Option itu artinya opsi. Kemudian binary itu kata binary itu mengandung arti ada dua. Gitu. Jadi opsinya hanya dua. Bapak Ibu ikut, Bapak Ibu akan menang atau kalah. Makanya binary option juga disebut sebagai cash or nothing atau asset or nothing atau cash or nothing at all. Gitu. Jadi pilihannya menang atau kalah. Jadi misalnya gini, mereka bisa menawarkan taruhan terkait dengan harga suatu saham misalnya. Apakah harga saham ABCD di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 April yang akan datang akan berada di harga di atas 10.000 atau tidak? Jawaban cuma iya atau tidak. Kalau Bapak Ibu memilih iya misalnya, kemudian ternyata harganya memang di atas 10.000, artinya Bapak Ibu menang. Nah, kalau nilai taruhan yang Bapak Ibu ikuti misalnya 1 juta, kalau Bapak Ibu menang artinya dapat 1 juta. Hanya saja si pengelola binary option ini punya ketentuan. Payout ratio-nya itu adalah biasanya 30-70. Artinya kalau Bapak Ibu menang, 30% dari kemenangan itu diambil oleh si pengelola. Sedangkan Bapak Ibu hanya menerima 70%-nya. Artinya Bapak Ibu membayar 1 juta, dibayar 700.000. Itu saja Bapak Ibu sudah rugi 300.000. Nah, Bapak Ibu pasti kan terpancing lagi untuk ikut di taruhan berikutnya. Biasanya dengan meningkatkan nilai taruhan, misalnya menjadi 2 juta. Kemudian seandainya menang pun, nanti payout ratio-nya sama. Kalau misalnya Bapak Ibu ikut 2 juta, kemudian menang, Bapak Ibu hanya dapat 1,4 juta rupiah, karena payout ratio-nya ada 30-70. Bapak Ibu hanya menerima 70% dari nilai kemenangan tadi. Nah, itu mereka lakukan. Kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu kalah? Kalau kalah itu lebih gila lagi aturannya. Bapak Ibu kalau kalah, misalnya pada taruhan 1 juta kalah, untuk ikut di taruhan berikutnya Bapak Ibu harus meningkatkan nilai taruhan, misalnya menjadi 2 juta. Nah, kalau berikutnya kalah lagi, berarti kan nilai yang kalah kita makin besar. Yang namanya bandar, apakah itu bandar kasino, itu tidak mungkin akan siap untuk kalah. Mereka nggak mau kalah, mereka maunya menang, kan? Makanya mereka bikin kasino. Ini sama, binary option adalah kasino di dunia maya. Jadi mereka pasti menang dan Bapak Ibu pasti kalah. Jadi kalau di awal mereka mengajak Bapak Ibu, mereka sudah bilang ini judi, tebak-tebakan, risikonya ini, Bapak Ibu tetap ikut. Saya kira itu kesalahannya ada di kita sendiri. Kenapa kita mau? Sudah jelas-jelas itu judi, tebak-tebakan. Kemudian Bapak Ibu kalah. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan misalnya otoritas atau pengawas. Karena yang namanya judi kan sudah dilarang, tidak boleh di Indonesia, dilarang. Apalagi Bapak Ibu dengan niat sendiri ikut serta di dalamnya. Mungkin tidak semuanya, kalau dibilang mereka menipu, mungkin tidak semuanya orang yang tertipu. Mereka kalau saya dengarkan ada wawancara dengan salah satu pelaku, dia bilang di awal sih jelaskan ke calon peserta, ini judi loh, risikonya ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah jelaskan bahwa ini judi dan risikonya adalah seperti ini, Bapak Ibu tetap ikut, saya kira itu kesalahan tidak sepenuhnya pada si pelaku atau pihak lain. Kita sebagai peserta tentu saja punya andil dalam kesalahan tersebut. Jadi banyak bentuk money game yang muncul dan itu tidak berhenti seperti tadi ada ponzi di tahun 20-an, kemudian tahun 2008 sampai sekarang pun masih ada. Demikian juga dengan monkey business. Dulu ada monkey business Anturium, ada Lohan, ada Batu Akik. Dan jangan lupa ada monkey business juga yang di-create di
di industri yang secara hukum itu sah di pasar modal. Ada beberapa saham yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk sebagai monkey bisnis mereka. Mereka memanipulasi harga saham dengan cara beberapa tindakan manipulasi, misalnya tadi ada transaksi semu, kemudian ada pump and dump, kemudian ada alternate trade, sehingga seolah-olah aktivitas transaksi dari suatu saham itu aktif dan harganya di pump naik. Bapak Ibu yang lugu kemudian terjebak karena mereka juga menyebarkan di media massa bahwa PT ABCD ini sedang melakukan rencana aksi korporasi sehingga harga sahamnya akan turun. Padahal sesungguhnya tidak ada. Itu adalah monkey bisnis versi modern. Jadi Bapak Ibu harus ekstra hati-hati karena banyak sekali selalu ada pola-pola baru dari apakah itu monkey bisnis, Ponzi scheme, dan juga yang tadi judi. Yang terakhir adalah binary option. Sebagai kesimpulan, dapat saya sampaikan beberapa poin ya. Satu adalah tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Dalam investasi tentu saja butuh waktu bertahun-tahun, tidak cukup 1-2 hari atau 1-2 bulan. Seperti di saham kita butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menghasilkan memperoleh hasil yang besar. Monkey bisnis, Ponzi, kemudian ada lagi binary option, itu akan selalu tumbuh, akan selalu ada. Jadi satu berhenti, besok-besok pasti ada lagi yang baru. Jadi Bapak Ibu harus ekstra hati-hati dalam menerima penawaran. Ada beberapa tips apa yang harus dilakukan kalau mendapat penawaran, apakah investasi, kata-kata investasi, padahal itu sebetulnya bukan gitu. Satu adalah apakah penawarannya masuk akal atau tidak. Kalau dikatakan investasinya pasti dapat hasil atau untung, misalnya 10% atau 20% per bulan, dan pasti itu sudah pasti bohong. Ada kata-kata bahasa Inggrisnya, if it is too good to be true, it is. Artinya kalau sesuatu itu terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya memang itu terlalu indah dan itu tidak akan pernah jadi kenyataan. Dan kedua, Bapak Ibu bisa lakukan adalah cek legalitasnya ke otoritas terkait. Kalau pasar modal, Bapak Ibu harus cek ke otoritas jasa keuangan. Kalau di industri perdagangan berjangka komoditi, Bapak Ibu harus cek ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Jadi dua hal itu yang Bapak Ibu harus lakukan. Karena ya seperti tadi saya katakan, if it is too good to be true, it is. Jadi kalau sesuatu itu terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya tidak pernah akan jadi kenyataan. Jadi jangan terjebak. Demikian, terima kasih.